حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. Para jamaah, hamba-hamba Allah yang mulia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah topik hukum berhaji dengan visa non-haji. Belakangan ini marak berita terkait dengan ini. Bahkan sebenarnya peristiwa ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Berita yang agak belakang, tahun 2023. Diperkirakan orang yang menempuh haji dengan cara ini itu mencapai 100.000. Luar biasa. Kalau kita berhusnudzon, mereka itu niatnya baik, ingin berhaji, ingin memenuhi rukun Islam yang kelima ini. Tapi persoalannya adalah tidak mengikuti aturan, tidak memenuhi syarat-syarat administrasi. Karena itulah maka ini dipersoalkan. Lalu kalau mereka sukses, tanda petik, lolos, tidak terkena atau dia tertangkap oleh pihak yang berwajib di sana, bagaimana hukum hajinya? Nah, kan itu jadi persoalan. Bapak Ibu yang saya hormati, visa haji menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, bahwa yang disebut dengan visa legal yang sah yang dapat digunakan untuk berhaji itu ada dua macam. Yang pertama, visa haji kota Indonesia. Nah, sekarang untuk Jawa Timur kan kabarnya antrinya sampai 30 tahun. Masya Allah, luar biasa. Di beberapa provinsi juga sekitar ini. Nah, visa itulah nanti yang membolehkan seseorang berangkat haji. Bahkan hampir setiap tahun ada kasus ini, termasuk yang kota ini. Pengalaman saya, mohon maaf, tahun 2023. Saya dengan teman-teman rombongan sekitar 140 orang dari sebuah KPIH U di Sidoarjo. Sudah didaftar semua, loh ternyata masih ada sekitar 15 orang nggak dapat visa. Maka ditinggallah mereka ini berangkat. Tetapi akhirnya dengan kehendak Allah, katut juga walaupun agak di belakang. Akhirnya pengalaman ibadah haji kami tahun 2023, satu rombongan pecah menjadi 7 kloter.
7 kloter. Luar biasa. Sangat menyusahkan ya untuk mengaturnya. Tetapi karena niat kita adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kasus itu kita jadikan sebagai ya peringatan atau pelajaran penting bagi kita yang berhaji untuk menghadapinya dengan sabar. Itu senjatanya. Sebagai ketua rombongan, ya itu senjatanya. Kalau nggak begitu, tambah rame. Tapi alhamdulillah mereka semuanya akhirnya berjalan lancar. Nah, itu visa yang pertama. Kemudian yang kedua, visa haji mujamalah berupa undangan pemerintahan kerajaan Saudi atau yang belakangan ini disebut dengan haji furoda. Mungkin sekedar untuk diketahui bahwa untuk haji normal, kalau sekarang misalnya kita berangkat bayar sekarang itu sekitar 100 juta. Kurang dikit. Ya 100 juta lah gampangannya. Untuk haji furoda ini bisa 3 kali lipat. Macam-macam, ada yang menawarkan 300 juta, ada yang menawarkan 0,5 M dengan berbagai jenis pelayanan yang sesuai dengan yang ada itu. Nah, mereka juga asal resmi dapat visa juga dari pemerintah Saudi sana. Nah, dulu lebih populer dengan istilah Haji Plus ya. Nah, kabarnya Haji Plus ini juga antri sampai 5 tahun Haji Plus itu. Padahal budgetnya udah ratusan juta. Nah, begitulah memang saat ini di satu sisi kita boleh bergembira, berarti minat umat manusia kaum muslimin untuk berhaji itu sangat besar. Itu mungkin satu sisi yang kita boleh bangga ya sebagai umat Islam. Termasuk Indonesia, walaupun katanya mengalami kesulitan ekonomi yang sedemikian rupa, loh ternyata yang antri haji sampai 30 tahun untuk Jawa Timur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan keterangan tadi itu, maka visa haji hakikatnya merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang di kantor perwakilan pemerintah Arab Saudi di Indonesia yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan perjalanan haji ke wilayah Saudi Arabia. Jadi kalau nggak dapat itu nggak bisa. Di kasus yang kemarin juga tahun 2025 ini banyak yang tertahan. Bahkan kabarnya ada yang kemudian ditangkap lalu diberlakukan dengan tidak hormat. Kasihan juga kalau kita nonton videonya. Nah, pihak yang melaksanakan haji tanpa visa yang disebutkan dalam undang-undang tadi itu seperti menggunakan visa ziarah gitu, atau visa kerja atau apa gitu ya. Maka dalam kacamata hukum ini hajinya dianggap ilegal. Secara hukum umum ini, belum agama. Jadi secara hukum Arab Saudi, Indonesia juga ikut akhirnya kan, mau nggak mau ikut peraturan sana juga. Maka orang yang berangkat haji dengan tidak menggunakan visa haji, tapi visa yang lain, maka itu ilegal. Nah sekarang dalam Islam sendiri, kita perlu masuk ke Islam, diketahui bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sangat penting karena merupakan rukun Islam yang kelima. Sebagai salah satu kewajiban agama, haji membutuhkan persiapan yang sangat besar dan matang, sehingga seseorang mampu melaksanakan dengan baik. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 97, ini sangat populer disebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Di garis bawah di sini, yang mampu, dalam bahasa kerennya yang punya istitoah. Nah, sekarang setiap yang mau berangkat haji harus punya surat yang menjelaskan tentang istitoah ini. Tapi yang populer selama ini kan masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Jadi nanti tim kesehatan menyatakan, oh bisa ini bisa berangkat, dikasih keterangan istitoahnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban haji mempersyaratkan persiapan yang matang. Atau dalam ayat tadi diungkapkan dengan istilah istitoah. Mampu maksudnya. Persiapan ini tidak hanya melibatkan aspek spiritual. Jadi yang dimaksud mampu itu bukan hanya ngerti hukum. Itu salah satu saja. Bukan hanya aspek fisik, oh orangnya sudah sehat, bisa kok, bisa jalan kok. Bukan hanya itu. Kemudian logistik, bekal untuk makan di sana selama 40 hari cukup. Bukan hanya itu. Tapi juga di sini yang namanya aspek administratif yang sangat kompleks. Jadi dulu orang menggambarkan istitoah itu kuat apa enggak kan gitu. Terus berkembang punya duit apa enggak gitu. Punya bekal apa enggak. Baik bekal uang maupun lain-lain. Nah sekarang berkembang istitoah termasuk dari aspek administratif. Disebut dengan istitoah idariyah. Istitoah idariyah. Jadi ini termasuk bagian dari makna istitoah yang digambarkan oleh ayat itu. Manistato'a ilaihi sabila. Jadi orang yang bisa berangkat haji adalah yang punya istitoah. Yang mampu. Dulu gambarnya mampu itu kan orang kaya kan gitu. Nah, sekarang dikembangkan. Jadi mampu itu kaya dalam arti keuangan oke, ya, punya bekal cukup, kemudian kesehatan, kemudian situasi tidak dalam musim perang kan itu juga aman namanya. Dan yang paling terkini adalah masalah istitoah idariyah. Jadi mampu dalam aspek secara administrasi, yaitu kebagian visa haji. Jadi walaupun kita punya uang bermiliar-miliar, kalau nggak dapat visa haji, nggak bisa berangkat, nggak boleh berangkat, bukan nggak bisa ya. Yang mencuri-curi bisa juga berangkat. Ya, jadi ini dinyatakan begitu. Karena itu maka jika seseorang mau berangkat kok belum dapat visa, ya belum bisa. Dianggap tidak memenuhi syarat kesiapan, yaitu dari sisi administratif. Nah, saking semangatnya orang untuk berhaji, ini yang kita perlu hormat. Kita hormat pada orang-orang, teman kita, saudara kita yang pengen haji, kita hormat. Saking semangatnya ini, gak sabar untuk antri. Gak sabar untuk antri. Mau ikut foroda, gak cukup duitnya. Lah furoda tadi sekian ratus, mungkin 300, mungkin sampai setengah M, tergantung fasilitas kan. Tapi tetap ingin berangkat. Lah gitu tuh masih ada juga semacam travel-travel tertentu ya yang memfasilitasi ini. Akhirnya diberangkatkan, lepas tanda petik apa istilah itu, bejo ya. Kalau untung ya aman sampai sana bisa, walaupun dengan saya kira secara kejiwaan tidak akan tenang pikirannya. Tidak akan. Karena apa? Dikejar-kejar itu oleh petugas keamanan sana. Nah, para jamaah, orang yang nekat berangkat haji dengan visa non haji itu menurut beberapa analisis menimbulkan banyak mudorot. Menimbulkan banyak mudorot. Setidak-tidaknya dalam catatan kita malam ini ada 3 mudorot yang bisa kita sampaikan.
mudarat artinya bahaya, mafsadah membawa kerusakan. Nah, berhaji tanpa visa haji resmi berpotensi mendatangkan bahaya dan kerugian baik untuk dirinya sendiri maupun berdampak bagi orang lain. Bayangkan tadi tuh kalau sampai berapa tadi? 100.000. Nah, kerugian yang bisa didapatkan untuk diri sendiri berupa ancaman hukuman yang tidak ringan kalau ketangkep. kalau ketangkep. Dalam laman resmi Kementerian Agama RI disebutkan bahwa jamaah yang tertangkap menggunakan visa ziarah akan ditahan, dideportasi dan berpotensi kena denda sebesar 10.000 rial, sekitar 42 juta. Jangan-jangan ini harga untuk yang apa? Yang berangkat tanpa visa itu. Saya belum tahu berapa mereka itu dapat tawaran. Ya mungkin juga sampai 100 gitu. Nah, keterangan denda ini pun dikonfirmasi oleh Wizarah Ad-Dakhilah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah pada laman resmi mereka bahwa haji dengan visa non-haji juga melanggar keimigrasian yang berpotensi sanksi berupa larangan berhaji selama 10 tahun berturut-turut. Jadi malah nggak ada harapan untuk bisa berangkat haji kalau ketangkep. Jadi kalau ketangkep tidak bisa haji, di sana ditahan, kemudian deportasi, dapat uang denda tadi sekitar 42 juta, kemudian dapat sanksi tidak boleh pergi ke Mekah selama 10 tahun. Ini kan rugi bagi yang bersangkutan. Ini mudarat bagi yang bersangkutan kalau nekat berangkat haji tanpa visa haji dan kalau ketangkap ya. Adapun bahaya yang ditimbulkan kepada orang lain adalah menyebabkan penyelenggaraan haji tidak berjalan maksimal. Bayangkan saja kalau misalnya sebuah kawasan mestinya normalnya itu hanya bisa menampung 2 juta. Tiba-tiba di sana ada 3 juta. Maka kawasan itu akan sangat padat dan gerak pun menjadi sulit. Akhirnya apa? Ibadah haji mungkin bisa dilakukan tapi dengan lebih sulit atau berat atau banyak ya mengalami gangguan. Ya bagi orang yang normal mencoba sabar dan itu bagaimana yang sakit? Maka kemungkinan mudarat yang ditimbulkan bisa lebih membahayakan lagi. Nah, padahal agama kita itu mengajarkan ketika kita melakukan sesuatu itu jangan sampai membahayakan bagi diri sendiri dan jangan sampai membahayakan pada orang lain. Ini ada hadisnya An Ubadah bin Samit dari seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada Allah dororo wala diror. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi menyatakan tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ini hadis yang kemudian oleh ulama dijadikan sebagai kaidah, rumus. Jadi dalam mengamal agama itu, mengamalkan agama apapun, jangan sampai membahayakan bagi diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Tidak boleh. Sebab ketika kita melakukan membahayakan diri sendiri, apalagi juga membahayakan orang lain, ini berarti membawa kerugian. Oleh karena itu berhaji dengan visa non haji adalah perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang karena menimbulkan banyak mafsadah dan terjadinya harus dicegah. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa menghindari berbagai mafsadah lebih didahulukan daripada meraih
kemaslahatan. Jadi kalau misalnya tadi ya kita menghargai husnudzon bahwa mereka-mereka itu kan punya niat baik, niat baik. Nah, ketika niat baik ini dilakukan tapi ditempuh dengan jalan yang tidak benar, berakibat merugikan banyak orang. Nah, sehingga ada dua dampak yang dilakukan. Di satu sisi mungkin dia bisa berhaji, di sisi lain dia merepotkan banyak orang untuk berhaji. Nah, bila ada dua kasus seperti ini, kaidah mengatakan tinggalkan yang baik tadi itu. Kemudian perhatikan yang bisa membahayakan, hindari yang membahayakan. Nah, dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari kemafsadatan, menghindari kerusakan, menghindari bahaya itu harus diprioritaskan dibanding atau kalau misalnya walaupun yang dilakukan itu bisa membawa kebaikan. Yes, semua orang tahu bahwa berhaji itu bagus. Bahkan bagi yang belum itu berarti kan sudah memenuhi rukun Islam yang kelima, itu bagus. Tapi kalau dengan cara dia berhaji kemudian menimbulkan kerusakan, kemudorotan, kerugian bagi banyak orang, maka seharusnya yang diperhatikan adalah menghindari hal-hal yang bisa merugikan orang banyak. Nah, dengan demikian mestinya haji dengan cara pakai visa non haji harusnya dihindari. Nah, kira-kira begitu. Itu mafsadah pertama, ya, merugikan bagi dirinya dan orang lain. Nah, mafsadah kedua, kerusakan kedua yang ditimbulkan oleh haji dengan visa haji adalah timbul ketidakadilan, bahkan sampai pada taraf mengambil hak orang lain. Dalam prakteknya, berhaji tanpa visa haji resmi secara otomatis mengambil jatah orang lain. Indonesia sudah dikasih berapa? Sekitar 220.000 kuotanya. Ternyata berangkat tambah 100.000 lagi. Itu baru Indonesia. Bagaimana kalau misalnya India juga begitu, Pakistan juga begitu, negara juga begitu. Akhirnya gerak itu pun sulit. Makanya tidak heran kalau kemudian ya pusat-pusat kegiatan haji di Arafah, di Musdalifah, di Mina penuh sesak dan berakibat beribadah juga kurang leluasa, kurang nyaman. Karena itu maka ada yang mengatakan bahwa ketika ada orang nekat berhaji dengan visa non haji dan dia berhasil, itu sama dengan merampok. Atau bahasa lain merampas. Kok merampok ya? Merampas. Atau apalagi bahasanya yang pas itu ya, merampas hak orang lain. Yang sudah resmi loh. Bayangkan teman kita yang sudah antri 10 tahun, antri 15 tahun. Wah, antri, loh ini kok nyelondolai kan gitu ya. Nah, itu kan apa? Merampas, bukan merampok ya, merampas hak orang lain. Nah, ini catatan ini. Tahun 2023 saja terdapat kasus 100.000 jamaah Indonesia yang berhaji pakai visa ziarah non haji, visa non haji. Tahun 2023. Tahun ini kita tidak tahu. Mungkin bisa dilacak di internet. Ini 2023. Jadi ditengarai sejumlah 100.000 jamaah Indonesia yang berhaji. Waktu saya berhaji tahun ini juga, itu mendengar berita, tapi nggak melihat orangnya. Katanya di hotel X gitu, itu tadi ada orang yang dikejar-kejar, diburu-buru oleh polisi setempat. Saya tidak paham ada apa itu. Tahun ini saya haji. Nah, ternyata kasusnya ini, mereka nekat berangkat, padahal sudah bayar mahal ini. Mahal-mahal ini orang-orang ini. Ya, tidak seperti yang biasa ini. Nah, kemudian ya akhirnya ada yang kemudian dikembalikan, tidak boleh ikut haji yang ketika berangkat sebelum haji itu. Haji itu kan dimulai tanggal 8 Dzulhijjah dan berakhir sekitar tanggal 13. Jadi sekitar 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12
13 itu haji, normalnya di situ. Nah, di sini bisa jadi mereka ketangkap sebelum tanggal 8 sehingga nggak bisa melaksanakan haji, kan gitu. Nah, dikatakan di sini bahwa dengan bertambahnya jumlah jemaah di luar kota otomatis over capacity. Dan ini berakibat membuat ruang semakin sempit baik di area tawaf, sa'i, lempar jamroh atau jumroh, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah maupun di Mina. Jadi akhirnya ya jemaah haji ini tempatnya ya nggak bertambah. Tempatnya kan tetap Arafah ya segitu itu, Musdalifah ya segitu itu, Mina gitu. Tapi orangnya bertambah terus. Ya akhirnya kasihan juga pemerintah sana, kesulitan. Makanya kalau tidak dibuat semacam aturan atau hukum yang membatasi, kita bisa bayangkan seperti apa jadinya. Kita juga sering ya melihat ketika ada semacam konser ya di sebuah stadion yang punya kapasitas misalnya 100.000, ternyata yang masuk 150.000. Kan kita sering dengar itu, ada yang mati itu kan. Ada yang mati. Kenapa? Ya di luar kapasitas. Oke. Dengan banyak jamaah dengan visa non haji, maka banyak tempat haji menjadi semakin padat dan sesak. Hingga pada kondisi tertentu membuat jamaah lain terganggu. Ada yang pingsan, bahkan ada yang sampai mati. Kabarnya kemarin begitu. Maaf, saya dengar teman dari Madura. Tahun ini 2025 yang kena kasus ini dikejar-kejar, akhirnya melalui jalur yang tidak biasa dan mungkin karena tidak kuat akhirnya meninggal. Satu kasus, dan kasus yang lain mungkin masih banyak lagi tahun ini 2025 ini. Nah, dampak buruk ini menunjukkan bahwa berhaji tanpa visa haji resmi sejatinya merupakan tindakan mengambil dan merampas hak orang lain. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi jangan saking semangatnya, wis aku pengen haji, wis lewat opo ae pokoke iso haji. Jangan. Secara administratif dia belum istitoah, sabar, kabeh ya kepengin, kudu antri kan gitu. Oleh karena itu bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana dalam sudut pandang syariat atau jarimah diniyah, padahal Allah mempersyaratkan adanya proses yang baik di dalam melakukan kebaikan, utamanya ibadah yang bersifat khusus termasuk di dalam haji. Jadi kalau niat melakukan kebaikan, prosesnya juga harus yang baik juga. Itu. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 188, ada ayat yang menjelaskan sekaligus mengingatkan kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha il hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu tahu. Jadi jangan karena kita menginginkan sesuatu tanda petik yang menguntungkan kita, lalu jalan-jalan yang asal bisa masuk kita tempuh, padahal itu tidak membawa kebaikan bagi orang lain, bahkan sebaliknya menyengsarakan orang lain. Lalu mafsadah yang ketiga, jadi kerugian dan bahaya diakibatkan oleh berhaji pakai non visa, yaitu merupakan tindakan penipuan karena ia perlu melakukan pemalsuan dokumen dan manipulasi informasi. Kan jelas bahwa yang boleh haji adalah yang pakai visa haji resmi. Lah ini nggak tahu bagaimana caranya, dengan cara mungkin dari belakang, dari samping, dari mana, seakan-akan dia punya itu. Nah, ini kan tindakan penipuan. Dengan begitu menggunakan visa selain visa haji resmi,
untuk haji dapat dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap pemerintah dan pihak yang berwenang. Nabi mengancam orang-orang yang melakukan penipuan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya, disebutkan di sini Nabi bersabda, "Man hamala alaina as-silaha falaysa minna, wa man ghassana falaysa minna." Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, siapa saja yang mengangkat senjata memerangi kami, maka ia tidak termasuk dari kami, tidak termasuk umat Islam gitu. Dan siapa yang menipu kami, ia pun tidak termasuk kami. Nah, haji dengan pakai visa non haji dianggap menipu. Karena peraturan pemerintah sudah, yang haji adalah mereka yang punya visa haji. Sehingga kalau nekat, nah ini tadi banyak merugikan pihak lain dan termasuk dianggap semacam penipuan di sini. Selain itu pada hadis lain juga disebutkan bahwa umat Islam harus taat dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dalam Muwatta disebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda ini, al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Umat Islam dalam hal ini pemerintah Saudi Arabia sudah membuat aturan. Yang boleh masuk ke tanah suci adalah yang sudah siap dengan visa haji ketika musim haji. Di luar musim haji pakai visa umroh mestinya, beda ya. Ini untuk haji. Jadi selain yang punya visa ini, berarti nggak punya, maka tidak boleh masuk. Itu syarat. Lah dikatakan al-muslimuna ala syutim, orang Islam itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Itu bahasa lainnya. Kebetulan aturan dibuat oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia sudah oke juga kan. Makanya pemerintah Indonesia mewanti-wanti berkali-kali agar jangan ada warga Indonesia yang berangkat haji menggunakan visa selain visa haji. Tidak boleh. Kemarin saya lihat di YouTube itu atau yang diedarkan di beberapa konten itu menjelaskan bahwa betapa ngerinya orang-orang yang nekat berangkat haji pakai visa non haji dan kemudian ketangkap. Wah, itu sangat mengerikan ya. Tadi secara angka-angka disebutkan kerugiannya kalau ketangkap kena denda 42 juta, kurang lebih nilainya segitu ya. Kemudian oleh pemerintah sana di blacklist ya, nah istilahnya betul ya, di blacklist yaitu tidak boleh ke sana selama 10 tahun. Waduh, kasihan juga ya, rugi besar kan. Nah dengan demikian para jamaah dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaannya berhaji dengan visa non haji mengandung banyak hal yang bisa digolongkan sebagai bentuk kefasikan. Kefasikan kan dilarang ya. Termasuk dalam haji itu ada ayat dan hadis yang menunjukkan kefasikan jangan dilakukan. Di antaranya di Al-Quran Al-Baqarah 197 disebutkan faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-Baqarah 197 yang artinya siapa yang mengerjakan ibadah haji di bulan-bulan itu janganlah berbuat rafas. Rafas itu apa? Pornografi ya, semacam itu. Berbuat maksiat, melanggar dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Berbuat fasik juga tidak diperbolehkan di sini. Wala fusuqa juga tidak boleh berbuat fasik. Ya. Padahal ketika seseorang nekat berangkat haji dengan cara yang ilegal tadi itu bagian dari kefasikan. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dikatakan Nabi bersabda, man hajja, barang siapa berhaji, falam yarfuth,
kemudian dia tidak melakukan rafas. Rafas tadi dikatakan melakukan hal yang semacam berbau pornografi. Walam yafsuk, tidak berbuat fasik, melanggar ketaatan, termasuk melanggar aturan yang disepakati, ya kan? Pemerintah Saudi mengatakan harus pakai visa haji, itu aturan. Kok dilanggar? Berarti dia fasik. Haji kok fasik? Ya, merusak hajinya. Dikatakan apabila ada orang yang punya kesabaran, punya perhatian dengan aturan-aturan yang berlaku, berangkat haji pakai visa haji resmi, kemudian mentaati segala peraturan pemerintah Indonesia, peraturan pemerintah Saudi, kemudian aturan manasik haji dilakukan dengan baik, orang yang haji semacam ini ghufirallahu ma taqaddama dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan kata Albani hadis ini sahih. Nah, terakhir para jamaah, berdasarkan penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, berhaji wajib hukumnya menggunakan visa haji resmi. Wajib, bukan sunnah lagi. Jadi kita harus memadukan antara aturan pemerintah yang memang muslim, kemudian aturan ibadah. Di sini dikatakan kalau mau haji maka wajib menggunakan visa haji resmi, karena itu merupakan bagian dari istitoah idariyah istilahnya itu. Jadi kemampuan yang bersifat administrasi yang memang itu dipersyaratkan. Jadi kalau tidak pakai visa haji resmi tidak boleh. Yang kedua, berangkat haji dengan visa non haji adalah perbuatan yang terlarang, tidak boleh. Mungkin kasarnya itu haram gitu, kasarnya, tapi nggak enak menggunakan kalimat itu. Jadi lebih agak enak didengar itu, agak lembut, bahwa berangkat haji dengan visa non haji itu perbuatan terlarang. Ya tadi ada 3 mafsadah itu ya, karena menyebabkan banyak mafsadah, diantaranya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian tindakan ketidakadilan tadi merampas orang lain, dan juga di situ ada unsur penipuan yang dilakukan ketika orang berhaji dengan visa non haji. Karena itu maka ini perlu menjadi perhatian kita. Mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita yang nekat saking kepingin haji, tetap aja kita beritahu seperti ini. Sebab kewajiban itu baru berlaku ketika orang itu istitoah. Salah satu itu adalah mendapatkan visa haji itu. Nah, saya kira ini para jamaah yang bisa sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita menjadi orang yang bisa patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, patuh kepada aturan pemerintah kaum muslimin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.